Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga di Lojanan Ilir, Samarinda digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang dibuang di rerumputan. Air Sungai Karangmumus, Samarinda berubah warna. Fenomena tersebut dimanfaatkan sejumlah orang untuk mencari ikan. Ratusan jemaah haji asal Balikpapan siap diberangkatkan. Petugas gubernur meminta petugas agar siaga air mineral. Praktek bidan maulia di Jalan Barito, Kelurahan Tani Aman, Lojanan Ilir, Samarinda, Senin malam geger. Ini terjadi menyusul temuan bayi perempuan di sekitar tempat tersebut. Udah lebih dari 6 jam sudah pasti hipotermi. Kedinginan ya? Kedinginan. Adalah seorang tukang bengkel yang mengabarkan temuan bayi. Awalnya, Muklison melihat dua perempuan muda menangis. Saat ditanya, keduanya menjawab melihat bayi diletakkan di rerumputan dan hanya diberi alas kardus. Karena tidak berani mengambil, Muklison meminta bantuan warga yang melintas. Pertama itu saya habis dari ngambil motor pasien saya. Setelah pulang itu ketemu dengan seseorang nangis-nangis di daerah gelap-gelap Barito ujung situ. Seseorang ini siapa? Nggak kenal. Ibu-ibu? Anak cewek dua pokoknya. Cewek dua, oke. Cewek dua. Pokoknya nangis-nangis. Saya kira kan begal gitu kan. Kenapa? Ternyata ada bayi katanya. Saya pastikan dulu, ternyata betul bayi. Setelah itu namanya saya kan nggak berani ngangkat kan, takut gimana. Saya yang ada orang lewat situ ya saya stopin semua. Bayi itu terletak begitu aja atau ada alas atau Ada alas kardus sama diselimuti kayak kain gitu aja, kayak kain tipis sehelai gitu. diselimuti? Polisi dan bidan maulia menegaskan kondisi bayi cukup sehat. Perkiraan awal usia bayi tersebut 6 jam. Fisiknya bagus semua, nafasnya, nangisnya, refleksnya dalam kondisi yang baik. Bayi menangis kuat, menyusu bagus, dan bayi suhu tubuhnya bagus juga, normal ya. Kemudian tuh jenis kelaminnya sendiri? Jenis kelaminnya perempuan. Kalau diperkirakan dari usianya, Bu? Usianya kurang dari 6 jam lah. Kurang dari 6 jam. Berarti baru dilahirkan ini? Baru. Baru dilahirkan ya. Dilihat dari tali pusatnya ya. Bagus. Jadi pada saat dibawa masih ada tembunnya apa sebagainya itu? Nggak ada, cuma Ada? ada tali pusatnya. Tali pusatnya aja. Jadi di sekitaran Jalan Barito itu ditemukan penanganan bayi ya, bayi perempuan berjenis perempuan yang diperkirakan ditemukan pada saat sekitar pukul 20 hingga dilahirkan itu dari pemeriksaan medisnya itu berkisar sampai 6 jam. 6 jam usia bayi ya? Ya. Oke. Nah selanjutnya bayi akan tetap di sini atau seperti apa? Untuk saat ini, untuk sementara bayi posisi di bidan ini, nanti besoknya kami koordinasi dengan Kinsos. Oke. Kini polisi harus bekerja keras menemukan ibu dari bayi perempuan tersebut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jasad laki-laki Selasa siang ditemukan mengapung di Sungai Mahakam, kawasan Sungai Lais, Samarinda. Oleh petugas, jasad tersebut secepatnya dievakuasi ke tepi sungai. Bermula saat Pol Airut Polda Kaltim melakukan patroli rutin.
Saat itulah mereka mendengar klakson dari beberapa kapal yang melintas. Dari petunjuk tersebut, patroli menyasar ke titik lokasi jasad mengapung. Sejauh ini petugas tidak mengenalinya karena tidak menemukan identitas. Kami sedang melaksanakan patroli rutin seperti biasa. Tiba-tiba kita mendengar klakson dari kapal. Selanjutnya kita mendatangi TKP bahwa ada mayat terapung. Selanjutnya kita evakuasi. Saya beserta tim dari Airut Polda Kaltim, Airut Polresta Samarinda, dan relawan. Diperkirakan usia? Usia sekitar 29 tahun. Untuk identitas sendiri ada? Identitas sementara masih Mr. X. Jasad Mr. X dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani guna kepentingan penyelidikan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria mencuri pakaian dalam milik wanita. Pelaku berinisial MS itu diketahui beraksi di perumahan Pesona Bukit Batuah, Balikpapan Utara. Pelaku mencuri celana dalam itu saat dijemur di pekarangan rumah. Tak lama setelahnya, pelaku ditangkap di rumahnya di kilometer 11 Balikpapan Utara. Kepada polisi, MS mengaku memiliki kelainan seksual sehingga nekat melakukan hal tersebut. Pas apa namanya? Pas itu. Pulang dari Berau. Baru ini nggak ada orang di rumah. Saat ini istri saya. Bukan, jadi kan kamu habis. Terusnya itu dia ngambil itu siang hari pas libur kerja. Jadi setelah ngambil pulang ke rumah, jadi dipakai untuk fantasi. Kasarnya itu bahan fantasinya dia selesai digunakan itu untuk barangnya yang celana itu langsung dibungkus dan dibuang di belakang rumah, dan kita berhasil temukan itu barang. Terusnya kamu fantasikan apa itu? Akibat perbuatannya ini, tersangka dijerat tindak pidana ringan atau tipiring. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jadi bukan cuma satu akun, banyak orang kamu melakukan lagi, nggak tahu lagi sudah itu. Barang bukti berupa sabu-sabu, double L, alat isap, gunting, pakaian, dan lain-lain inilah yang akan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Tarakan. Prosesnya berlangsung di halaman Kejari, Jalan Kalimantan, Tarakan, Selasa siang. Yang pertama dimusnahkan adalah narkotika, selanjutnya barang bukti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan terakhir pemusnahan barang bukti perjudian. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Zulian Zuhdi menyatakan barang bukti ini merupakan hasil penindakan periode Januari hingga April 2024. Perkara narkotika 39 perkara, yaitu berupa 242 bungkus sabu-sabu, 30 butir pil berlogo LL, dan selain itu juga ada perkara perjudian, ada 7 perkara, diantaranya ada kartu-kartu, karpet, dan peralatan lainnya. Terkait dengan penganiayaan juga ada TPPO, penganiayaan asusila atau cabul, terdiri dari barang buktinya pakaian dan celana, dan ada beberapa senjata tajam yang kita musnahkan dari perkara tersebut. Selanjutnya mungkin ada... Kalau yang dibakar tadi apa itu, Pak? Hah? Kalau yang dibakar tadi barang bukti apa aja? Barang bukti kebanyakan itu pakaian terdakwa sewaktu dia melakukan kejahatan. Ada juga barang bukti TPPO.
Tidak semua barang bukti dimusnahkan. Beberapa barang bukti ada yang dilelang oleh negara seperti kendaraan bermotor, ponsel, rumah, dan kayu. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.